Bagaimana jika, dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia memilih menjadi negara Islam sejak awal kemerdekaan? Bukan sebagai perdebatan politik, tetapi sebagai eksperimen pemikiran sejarah alternatif. Video ini tidak bertujuan untuk menghakimi atau mengubah kenyataan sejarah, melainkan untuk menganalisis kemungkinan, seperti apa sistem pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial Indonesia jika pilihan sejarah itu diambil. Mari kita bayangkan dengan pendekatan akademik, netral, dan berbasis sejarah. Dalam sejarah nyata, Indonesia merdeka pada 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, sejarah juga mencatat bahwa pernah ada perdebatan penting, salah satunya terkait Piagam Jakarta. Dalam skenario sejarah alternatif, kita bayangkan Indonesia merdeka dengan identitas sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam, namun tetap berada di wilayah Nusantara yang majemuk. Penting untuk dicatat, konsep negara Islam sendiri tidak tunggal. Di dunia Islam, terdapat berbagai model pemerintahan, dari monarki, republik, hingga negara modern dengan hukum campuran. Dalam skenario ini, Indonesia kemungkinan besar tidak berbentuk teokrasi absolut, melainkan negara modern yang mengadopsi nilai Islam sebagai sumber etika dan hukum. Beberapa kemungkinan sistem pemerintahan. Republik Islam. Presiden atau kepala negara dipilih melalui mekanisme musyawarah atau pemilu dengan konstitusi yang merujuk pada nilai Islam dan tradisi Nusantara. Parlemen representatif. Lembaga legislatif tetap ada, mewakili rakyat, dengan peran ulama atau Dewan Syariah sebagai pemberi pertimbangan, bukan penguasa mutlak. Musyawarah sebagai prinsip dasar. Konsep demokrasi kemungkinan dikembangkan dari nilai syuro, yaitu pengambilan keputusan melalui dialog dan konsensus. Dengan demikian, pemerintahan tetap berjalan secara modern, administratif, dan terstruktur. Bagaimana dengan hukumnya? Dalam sejarah alternatif ini, sistem hukum Indonesia kemungkinan menjadi sistem campuran yang terdiri dari hukum Islam untuk aspek tertentu seperti perdata keluarga, pernikahan, dan warisan, hukum adat Nusantara yang telah lama hidup di masyarakat, hukum nasional modern untuk urusan pidana, perdagangan, dan hubungan internasional. Penerapan hukum Islam kemungkinan bertahap dan kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia yang beragam. Untuk warga non-Muslim, besar kemungkinan diberlakukan perlindungan hukum khusus dengan kebebasan menjalankan keyakinan dan hukum personal masing-masing. Dalam aspek sosial dan budaya, Indonesia sebagai negara Islam alternatif kemungkinan tetap mencerminkan identitas Nusantara. Seni, bahasa, dan adat lokal tetap berkembang. Islam di Indonesia kemungkinan tampil sebagai Islam maritim dan moderat. Pendidikan nasional akan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, etika keislaman, dan nilai kebangsaan. Alih-alih menyeragamkan, sistem ini berpotensi menekankan harmoni sosial dan toleransi, sebagaimana sejarah Islam di Nusantara yang dikenal adaptif. Di tingkat global, Indonesia sebagai negara Islam kemungkinan memiliki posisi strategis, menjadi jembatan dunia Islam dan Asia Tenggara, berperan besar dalam organisasi internasional, menjadi kekuatan maritim yang berpengaruh di jalur perdagangan dunia. Indonesia juga berpotensi menjadi contoh negara mayoritas Muslim yang stabil, modern, dan berdaulat. Namun, semua ini tetap berada dalam ranah sejarah alternatif. Kenyataannya, Indonesia memilih jalan Pancasila yang menjadi titik temu keberagaman bangsa. Pilihan sejarah itu membentuk Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Pertanyaan akhirnya bukan mana yang lebih benar, melainkan bagaimana setiap pilihan sejarah selalu membawa konsekuensi yang berbeda. Bagaimana pendapat Anda? Tuliskan di kolom komentar dan mari kita berdiskusi dengan cara yang sehat dan saling menghormati.